Lebih besar tidak selalu lebih baik, dan ketika berbicara tentang rudal hipersonik, tidak ada desain yang lebih mewakili hal itu selain rudal Mako. Pengembang Lockheed Martin menamai desain baru ini dari hiu tercepat, dan kini ditawarkan di Amerika Serikat, Inggris, serta Australia. Rudal ini tidak sebesar kebanyakan rudal hipersonik, tapi mungkin punya keunggulan lain dibanding kekuatan destruktifnya. Keterjangkauan dan potensi produksi massal bisa memastikan posisinya di gudang teknologi senjata hipersonik yang berkembang. Mari kita bahas lebih lanjut. Desain dan operasinya dikembangkan sejak 2017, Insinyur Lockheed Martin merancang Mako sebagai senjata serang stand-in Angkatan Udara. Dibayangkan sebagai rudal udara ke permukaan khusus yang dirancang untuk menyerang target bernilai tinggi dan pertahanan udara, Mako tampil dengan baik. Namun pada akhirnya, desain Northrop Grumman mengungguli Mako pada tahun 2023, yang sejak itu telah mulai diproduksi dan diperkirakan akan mulai digunakan sekitar tahun ini, 2026. Namun, harapan Lockheed Martin belum sepenuhnya hilang. Meski gagal mendapat kontrak besar, desain Mako tetap sesuai strategi jangka panjang persenjataan Amerika Serikat. Desain Mako memenuhi semua kriteria rudal jelajah hipersonik, tapi harganya lebih terjangkau sehingga cocok untuk perang atrisi hipotetis. Mako berbobot 1.300 pon, 590 kg. Hulu ledak 59 kg, 130 pon. Panjang 4 meter, 13 kaki, diameter 33 cm, 13 inci. Angka-angka pada Mako berkisar di 13, sehingga pengembang Lockheed Martin menamainya Rudal 13. Sebagai perbandingan, 3M22 Zircon Rusia, rudal hipersonik yang diperkenalkan 2023, ukurannya lebih dari 2 kali lipat dengan panjang 9 meter atau 30 kaki. Hwasong 8 Korea Utara, kendaraan luncur hipersonik, ukurannya 2 kali lebih besar dari Zircon. Karena ukurannya, daya hancur Mako tak sebanding dengan Zircon atau Hwasong 8, sebab hulu ledak besar tidak muat di rudal sekecil itu. Namun, daya hancur yang kurang diimbangi dengan metode penyebaran, logistik, dan ekonominya. Salah satu langkah penghematan biaya terbesar adalah pada motor roketnya yang menggunakan bahan bakar padat. Mesin scramjet Zircon dan mesin berbahan bakar cair Hwasong 8 meningkatkan biaya karena desainnya yang sangat kompleks. Mesin pada desain Mako dibuat sesederhana mungkin. Roket sederhana yang membakar banyak bahan bakar padat dan mengeluarkan gas ke belakang untuk mendorong misil maju. Desainnya sangat dipahami dan hampir sempurna. Produksi, perawatan, penggantian, serta perbaikannya murah. Di sisi lain, scramjet menawarkan efisiensi bahan bakar lebih baik, namun masih mahal diproduksi karena teknologinya belum matang dan rumit terkait cara kerjanya. Scramjet adalah mesin yang mengambil udara atmosfer, memampatkannya, lalu menggunakannya sebagai oksidator dalam pembakaran. Itu membuat bahan bakar menjadi lebih bertenaga, yang menghasilkan penggunaan bahan bakar yang lebih efisien, memungkinkan sebuah rudal menempuh jarak yang lebih jauh dan mencapai kecepatan yang lebih tinggi. Untuk melakukannya, scramjet butuh saluran masuk menyempit untuk mengompresi udara, ruang bakar untuk membakar bahan bakar dengan oksigen, dan nosal melebar agar udara dipercepat menghasilkan dorongan. Mesin roket memiliki tangki bahan bakar, oksidator, dan pompa yang mengalirkan keduanya ke ruang bakar untuk dicampur dan dibakar. Terakhir, nasel pembuangan mempercepat gas untuk menghasilkan daya dorong. Secara keseluruhan, mesin roket adalah desain yang jauh lebih sederhana, jauh lebih mudah dan murah untuk dibuat, dan yang paling penting, lebih mudah diproduksi dalam skala besar. Hal ini memungkinkan Lockheed Martin untuk memproduksi beberapa Mako dengan harga 1 Zircon. Namun, ini bukan berarti Mako tidak memiliki kekurangan. Faktanya ada 2 kekurangan utama. Meski mesin ini memungkinkan Mako melampaui Mach 5, yaitu 5 kali kecepatan suara, ia tidak akan bisa melaju secepat atau sejauh kebanyakan pesaingnya. Menggunakan Zircon sebagai contoh sekali lagi, rudal hipersonik Rusia tersebut dapat melampaui jangkauan operasional 1000 km atau 620 mil dengan kecepatan maksimum Mach 9. Jangkauan operasional Mako masih dirahasiakan dan kemungkinan tak sebanding dengan Zircon. Namun, jangkauan bukan masalah besar karena metode peluncuran Mako. Mako dirancang khusus agar bisa dimuat di ruang kargo internal F-22 dan ketiga varian F-35 Lightning II. Ini adalah senjata hipersonik pertama yang cocok untuk jet tempur generasi kelima.
sebuah pencapaian luar biasa. Lockheed Martin juga menguji pesawat lain seperti F-15, F-16, FA-18 Super Hornet, EA-18G Growler, dan P-8A. Poseidon sangat menarik karena berfungsi sebagai pesawat pengintai maritim dan kemungkinan besar menjadi yang pertama merespons jika terjadi penyusupan musuh. Selain dari pesawat, Mako secara teori juga bisa diluncurkan dari kapal selam dengan sistem peluncuran vertikal. Meski penerapannya di kapal selam belum dikonfirmasi atau dibantah. Sebagian besar rudal hipersonik diluncurkan dari darat, kapal, atau kapal selam, meski beberapa bisa dari pesawat. Zircon adalah rudal berbasis kapal selam dan kapal permukaan yang tak bisa diluncurkan dari pesawat karena ukurannya besar dan berat. Kita akan tahu lebih banyak setelah militer Amerika Serikat menunjukkan hasil uji coba. Para ahli mengira Mako akan diluncurkan dari F-22 atau pesawat siluman canggih lain. Karena mereka dapat memperluas jangkauan efektif rudal hipersonik baru secara signifikan dan mengatasi masalah jangkauan. Perlu ditegaskan, pesawat-pesawat ini tidak hanya membawa satu rudal Mako. Lockheed Martin menegaskan, varian F-35A dan C dapat membawa hingga 6 rudal, baik di dalam maupun di luar ruang senjata. Desain cerdas ini menarik perhatian internasional karena Lockheed Martin terbuka mengekspor Mako ke negara lain dan berencana membuka fasilitas produksi pertama di Inggris untuk memasok rudal Mako ke Eurofighter Typhoon Angkatan Udara Kerajaan Inggris. Penerbangan awal Mako dimulai untuk memenangkan kontrak senjata serangan stand-in, namun akhirnya dimenangkan oleh Northrop Grumman. Rudal hipersonik tersebut ditugaskan untuk menghancurkan titik-titik penting dari jaringan penolakan akses milik lawan, yang juga dikenal sebagai jaringan anti-akses. Mako harus menghancurkan peluncur rudal, platform rudal jelajah, pengacau GPS, dan sistem anti-satelit. Ini adalah rudal hipersonik multifungsi yang kemungkinan besar akan digunakan dalam peran ini saat mulai beroperasi, serta mungkin menjadi rudal anti kapal. Rob Osterhout dari Lockheed Martin menyatakan, Mako pasti dipakai untuk menghancurkan kapal tempur musuh, tapi tidak merinci lebih lanjut. Bagian terakhir ini adalah perbedaan terbesar antara Mako yang kita kenal sekarang dan desain asli yang diajukan untuk program Xiao. Desain aslinya tidak ditujukan untuk target maritim. Agar opsi ini bisa diperkenalkan, sistem pemandu Mako harus diubah atau lebih tepatnya ditingkatkan, namun detailnya masih sangat rahasia. Meskipun rudal ini serbaguna, jangkauan Mako masih kurang memuaskan karena tidak bisa digunakan sebagai senjata serang jarak jauh. Dan sekali lagi, hal ini disebabkan oleh desain asli rudal tersebut sebagai bagian dari program Xiao. Senjata serang jarak jauh bisa diluncurkan dari jarak jauh, memberi pilot seperti di kasus Mako waktu cukup untuk meninggalkan area sebelum dampak. Namun jangkauan Mako akan membuat pilot harus mengambil risiko bisa dibilang dan memaksa mereka untuk menembus wilayah udara terbatas sebelum meluncurkan rudal yang akan menempatkan mereka dalam risiko untuk diserang. Kembali ke awal, dua pesawat yang paling mungkin membawa Mako adalah yang unggul dalam teknologi siluman modern dan punya peluang terbesar meluncurkan rudal Mako tanpa musuh menyadari kehadiran mereka. Mengomentari masalah ini secara khusus, Osterhout mengatakan bahwa jangkauan Mako tidak dapat dibandingkan dengan jangkauan rudal hipersonik anti permukaan ofensif yang diluncurkan dari udara yang telah dibatalkan, atau yang dikenal sebagai Halo, yang merupakan rudal yang dirancang untuk tujuan serupa. Mako bahkan tak bisa dibandingkan dengan Air Launched Rapid Response Weapon, ARRW, rudal hipersonik lain yang dikembangkan hampir bersamaan dengan Mako, namun memiliki kecepatan dan jangkauan jauh lebih besar. Bagaimana rudal hipersonik beroperasi dan apa yang istimewa dari Mako? Rudal hipersonik jadi ancaman karena sulit dihindari saat sudah mengunci target. Dalam praktiknya, bayangkan Anda memimpin unit peluncur rudal bergerak ketika musuh tanpa sepengetahuan Anda meluncurkan rudal hipersonik ke arah Anda dari jarak 1000 mil. Tergantung di mana Anda berada di dunia, itu bisa berarti beberapa negara jauhnya. Meskipun ada ruang terbuka yang luas antara Anda dan rudal yang datang, rudal tersebut menembus udara dengan sangat cepat sehingga akan mencapai Anda dalam waktu kurang dari 15 menit. Karena terbang rendah, rudal ini lebih sulit terdeteksi dibanding rudal udara ke permukaan biasa. Meskipun kemampuan kinerja sebenarnya dari rudal balistik antarbenua biasanya dirahasiakan oleh pihak berwenang, secara umum diterima bahwa rudal ini dapat mencapai titik tumbukan sejauh 6.000 mil dalam waktu sekitar setengah jam. Kecepatan seperti ini sangat sulit untuk dibayangkan, tapi coba pertimbangkan hal ini. ICBM yang diluncurkan di awal video dapat menempuh perjalanan dari Moskow ke Austin, Texas dengan kecepatan 3 mil per detik sebelum video berakhir. Membayangkan hulu ledak meluncur cepat tanpa waktu evakuasi memang menakutkan.
Tapi ICBM tetap punya kelemahan. Lintasan mereka mudah diprediksi dan jejaknya mudah diamati, jadi hampir tak ada tempat bersembunyi. Seperti kata balistik, lintasannya membentuk busur naik, mencapai puncak, lalu turun ke sasaran, sehingga mudah dideteksi sistem inframerah luar angkasa. Spears adalah sistem satelit kuat yang memantau Amerika Serikat dari ancaman dengan deteksi sangat sensitif hingga bisa mendeteksi rudal kecil seperti rudal permukaan ke udara dan roket. Amerika Serikat mengembangkan rudal pencegat untuk menghancurkan ICBM yang masuk di udara. Kita belum tahu apakah mereka bisa melakukannya karena belum diuji di luar uji coba terkontrol. Untungnya, jika tidak, kita mungkin sudah mengalami perang dunia lagi. Begitulah cara kerja ICBM. Menembakkan rudal hipersonik ke pertahanan seperti itu ibarat melempar kunci Inggris ke kipas angin tanpa pelindung. Rudal hipersonik lebih sulit dideteksi karena cirinya berbeda dengan rudal ICBM. Perlu dicatat bahwa poin khusus ini tidak berlaku untuk Mako karena ia menggunakan mesin roket, tetapi berlaku untuk hampir semua rudal hipersonik lain yang sedang dikembangkan. Karena mereka menggunakan ramjet atau scramjet yang mengambil udara dan menggunakannya untuk memacu pembakaran bahan bakar, mereka menghasilkan ciri khas yang berbeda dibandingkan dengan mesin roket. Jaringan deteksi harus dikalibrasi ulang dengan parameter berbeda agar bisa mendeteksi mereka. Sesuatu yang juga berlaku untuk Mako dan tidak boleh kita lupakan adalah selubung plasma yang terbentuk di sekitar misil ketika bergerak dengan kecepatan sangat tinggi. Dan ini dapat berdampak signifikan pada penampang radar senjata tersebut. Sekali lagi, membuatnya sulit dideteksi. Ini adalah masalah besar bagi eksplorasi luar angkasa di paruh kedua abad ke-20. Plasma mengganggu energi frekuensi radio sehingga kendaraan sulit diambil kembali setelah kembali ke atmosfer. Kedua, terbang melebihi Mach 5 membuat posisi rudal lebih sulit ditentukan. Kita bicara tentang kecepatan sekitar 1 mil per detik di sini. Bahkan, jaringan radar darat tercanggih pun tidak mampu mendeteksi sesuatu yang bergerak secepat itu. Dan bahkan jika bisa dideteksi, bagaimana cara menembak jatuh sesuatu yang bergerak dengan kecepatan seperti itu? Beberapa rudal akan mengambil jalur yang tidak terduga, mengubah arah di udara untuk membuat jalur terbangnya lebih sulit diprediksi. Manuverabilitas tinggi adalah ciri khas rudal hipersonik, karena meski banyak rudal balistik biasa mencapai kecepatan hipersonik, mereka tidak selincah rudal seperti Mako. Ada wacana integrasi koreksi jalur otomatis dan parameter penargetan ulang pada rudal hipersonik, namun ini masih sebatas ide sampai benar-benar diterapkan. Belum ada kabar apakah akan digunakan di Mako. Dan berbicara tentang jalur penerbangan, rudal hipersonik tidak mengikuti lintasan yang sama seperti rudal balistik tradisional. Mereka justru terbang lebih dekat ke permukaan tanah atau laut sesuai jalur, dan tetap di luar deteksi radar hingga detik terakhir. Ketinggian rudal hipersonik biasanya antara 20-60 km atau 65.000-200.000 kaki. Terlalu tinggi untuk sebagian besar pesawat dan rudal jelajah, tapi terlalu rendah untuk sebagian besar rudal antibalistik. Rudal hipersonik sulit dihadang, meski sudah terdeteksi sistem peringatan dini. Inilah realitas rudal hipersonik. Para pengambil keputusan Amerika mulai fokus ke bidang ini sejak beberapa dekade lalu, meski Iran dan Korea Utara giat mengembangkan rudal balistik karena para pesaing utama meningkatkan pertahanannya. Baik Tiongkok maupun Rusia mulai melakukan peningkatan besar-besaran pada jaringan deteksi rudal dan intrusi mereka, kualitas rudal permukaan ke udara dan udara ke udara mereka, serta platform peluncur dan pesawat mereka masing-masing. Para pemimpin Amerika menilai penting memiliki senjata yang bisa menembus pertahanan tradisional tanpa terikat aturan deteksi dan penghancuran rudal biasa. Ketika berbicara tentang performa melawan pertahanan, meskipun rudal hipersonik lebih sulit untuk dicegat dan ditembak jatuh, rudal tersebut sama sekali tidak kebal. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, dua alasan utama senjata hipersonik sulit dicegat adalah kecepatannya sangat tinggi dan kemampuan manuvernya pada kecepatan tersebut. Jika pertahanan anti-udara bisa memprediksi lintasan rudal dengan akurat, bom terbang itu bisa dijatuhkan. Beberapa negara mengandalkan laser berkekuatan tinggi sebagai penangkal. Penggunaan laser berkekuatan tinggi untuk melawan rudal sudah lama ada. Namun dalam 15 tahun terakhir berkembang pesat dan kini laser diperkirakan efektif menghadapi rudal hipersonik. Ini sudah dibahas di Mega Projects beberapa bulan lalu. Jika ingin tahu lebih, cek setelah menonton video ini. Pada dasarnya, laser berkekuatan tinggi bisa secara efektif membutakan sistem navigasi rudal dan membuatnya keluar dari jalur. Laser juga dapat mempengaruhi aliran udara di sekitar rudal dengan memanaskannya, sehingga mempengaruhi kecepatan dan manuver rudal. Spoofing kemungkinan besar juga akan menjadi strategi kunci dalam penangkalan rudal hipersonik.
Militer dapat memakai satelit navigasi global untuk memberi informasi palsu ke rudal dan menyesatkan arahnya. Dengan pemikiran ini, pertahanan siber diprediksi lebih unggul karena peluang bertahan dari rudal lebih besar dibanding kekuatan fisik. Rudal hipersonik sangat cepat sehingga pasukan pertahanan hanya punya waktu beberapa menit untuk bereaksi. Serangan siber bisa membuat rudal berbelok atau menghancurkannya dengan aman lebih cepat dibanding senjata pertahanan fisik. Namun, alat terkuat untuk melawan rudal hipersonik belum dipakai. Northrop Grumman saat ini sedang mengembangkan generasi berikutnya dari satelit orbit kutub inframerah persisten pemantau dari atas, yang namanya sangat panjang dan pada dasarnya akan memantau seluruh wilayah Amerika Serikat. Ini satu-satunya sistem pemantauan efektif yang bisa mendeteksi dan menentukan lokasi rudal hipersonik dengan akurat. Setelah itu, Aegis SPD diaktifkan. Aegis Sea-Based Terminal dengan rudal SM-6 saat ini jadi satu-satunya pertahanan aktif terhadap ancaman rudal hipersonik, menurut Jenderal AU Glenn D. Van Herk, Komandan Komando Utara AS dan NORAD. Raytheon Technologies dan Northrop Grumman sedang mengembangkan senjata anti-rudal hipersonik untuk diintegrasikan dengan Aegis. Namun, tinjauan desainnya baru dijadwalkan pada tahun 2027, jadi kecil kemungkinan kita akan melihat langkah-langkah penanggulangan ini diperkenalkan sebelum tahun 2030. Kenyataannya, selain jaringan improvisasi, saat ini belum ada pertahanan rudal anti-hipersonik yang benar-benar khusus dan nyata, karena semuanya masih dalam tahap pengembangan. Banyak informasi salah soal rudal hipersonik yang berhasil dijatuhkan, padahal itu tidak benar. Sebagai contoh, pada Mei 2023, Kiev melaporkan bahwa mereka telah menembak jatuh rudal hipersonik yang diluncurkan sebagai bagian dari serangan rudal besar-besaran ke ibu kota Ukraina. Kiev menyatakan telah menembak jatuh 6 rudal Kinjal Rusia yang dapat diluncurkan dari jarak lebih dari 1000 km dan berkecepatan Mach 10. Masalahnya, Kinjal bukan rudal hipersonik, hanya melaju dengan kecepatan hipersonik. Itu hanyalah rudal balistik biasa, dengan lintasan yang mudah diprediksi dan kurang lincah, sehingga tidak bisa disebut rudal hipersonik. Jadi setelah mengetahui bagaimana rudal itu tercipta dan bagaimana cara kerjanya, setidaknya secara teori pertanyaannya tetap, bagaimana rudal Macho masuk dalam keseluruhan cerita tentang rudal hipersonik? Ini adalah cerita yang tampaknya baru kita mulai saat ini juga. Macho adalah senjata yang ekonomis, itu yang paling utama. Ini juga sesuatu yang kita bahas saat membicarakan Flamingo Ukraina. Senjatamu tak perlu paling canggih, cepat, atau destruktif untuk menang pertempuran. Senjata itu hanya perlu lebih murah daripada alat pencegahan atau pertahanan. Dan dalam kasus Mako, kemungkinan besar itu memang benar. Walau senjata hipersonik umumnya mahal, rudal Mako tergolong murah dan Lockheed Martin menyebutnya solusi hipersonik berbiaya rendah. Memang, Anda tak bisa meluncurkannya dari silo rudal sendiri dan perlu mengatur rencana penerbangan pesawat tempur siluman. Namun jika diluncurkan, rudal ini mampu menyelesaikan tugas sebaik rudal yang lebih besar dan mahal. Rudal ini akan sama sulitnya untuk dicegat karena kecepatannya. Dan berkat ukurannya yang kecil relatif terhadap rudal hipersonik lainnya. Rudal ini bahkan akan lebih mudah bermanuver dibandingkan desain yang lebih besar. F-35 mampu meluncurkan 6 rudal Mako sekaligus dalam satu pertempuran, sehingga bisa menghancurkan pertahanan radar negara kecil atau pangkalan militer kecil hanya dalam satu serangan dengan biaya relatif rendah. Keseimbangan ekonomi dan aplikasi nyata skala kecil menjadi target Mako, juga tujuan Lockheed Martin saat menawarkan rudal ini ke Angkatan Udara Amerika Serikat, Angkatan Laut, serta perwakilan Inggris dan Australia. Anda perlu mengikuti beberapa prosedur lagi untuk meluncurkan Mako dengan aman. Namun biayanya jauh lebih murah dari rudal hipersonik dan hampir sama destruktif. Fitur-fitur ini membuat Mako sangat mungkin digunakan menyerang target bernilai tinggi yang dijaga pertahanan udara terbaik, karena hanya sedikit pangkalan yang mampu menghentikan satu, apalagi beberapa rudal Mako sekaligus. Dunia hipersonik. Sekarang, ketertarikan pada Mako tidak muncul begitu saja. Amerika Serikat sedang mengembangkan senjata hipersonik lain bersama Rusia dan Tiongkok, dan pembicaraan mengenai pengembangannya semakin meningkat dalam 2 tahun terakhir. Namun, mengapa kehebohan senjata hipersonik baru muncul sekarang? Karena lompatan teknologi sejak pergantian abad sangat besar. Kekuatan militer dunia seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia telah memiliki cetak biru rinci dan hampir sempurna untuk rudal hipersonik, dengan Amerika Serikat secara umum memimpin dalam hal ini. Namun, ini baru setengah dari ceritanya, karena beberapa negara lain juga memilikinya. Namun, 3 pemain terbesar dalam geopolitik memiliki kemampuan untuk mengubah desain rudal yang sukses dari prototipe menjadi produksi skala penuh, dan terus mengembangkan desain yang sudah ada.
Menurut makalah tentang senjata hipersonik yang diperbarui layanan penelitian Kongres pada 2023, Rusia dan Tiongkok memasuki tahap kedua pengembangan rudal hipersonik pada era 80-an dan 90-an. Namun, mereka meningkatkan riset dan pengembangan setelah Amerika Serikat keluar dari perjanjian anti rudal balistik pada 2001. Berbicara tentang hal ini, Vladimir Putin mengatakan, saya kutip, Amerika Serikat mengizinkan pertumbuhan jumlah rudal anti balistik yang terus-menerus dan tidak terkendali, meningkatkan kualitasnya, dan menciptakan area peluncuran rudal baru. Jika kita tidak melakukan sesuatu, pada akhirnya ini akan mengakibatkan penurunan nilai total potensi nuklir Rusia, yang berarti semua rudal kita bisa saja dicegat begitu saja. Kutipan selesai. Putin juga pernah berbicara tentang senjata hipersonik secara terbuka, menyebutnya sebagai senjata super, dan doktrin militer Rusia menganggap rudal hipersonik hampir setara dengan rudal nuklir. Tak heran mereka menghabiskan banyak waktu meneliti dan meningkatkan kemampuan hipersonik. Alasan Tiongkok juga sama. Mereka khawatir AESA bisa menyerang lebih dulu dan melumpuhkan senjata nuklir serta infrastruktur Tiongkok. RAND, organisasi nirlaba internasional yang memberi informasi kepada para pemimpin sebelum pengambilan keputusan, menerbitkan sebuah laporan yang menyatakan bahwa hanya Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok yang memiliki teknologi hipersonik. Perjanjian non-proliferasi perlu disepakati sebelum teknologi ini menyebar global. Menurut laporan itu, kutip, kemungkinan hanya kurang dari 1 dekade untuk membatasi proliferasi rudal hipersonik dan teknologi terkait. Kutipan selesai. Laporan yang terbit tahun 2017 itu benar memprediksi penyebaran teknologi dalam 1 dekade. Sejak itu, tak ada kesepakatan dan puluhan negara, termasuk yang labil dan agresif, mengembangkan rudal hipersonik sendiri. Korea Utara diduga memiliki rudal hipersonik, tetapi kenyataannya kita tidak bisa benar-benar mempercayai informasi apapun yang berasal dari sana. Dan informasi sejauh ini menunjukkan bahwa Pyongyang punya 4 desain rudal hipersonik berbeda, namun semuanya adalah kendaraan luncur hipersonik. Kendaraan luncur hipersonik adalah hulu ledak pada rudal balistik yang bisa mengubah lintasan saat terbang, sehingga sulit dideteksi dan ditembak jatuh. Desain ini terkait erat dengan rudal hipersonik, tapi bukan rudal hipersonik sejati. Jumlah rudal hipersonik Korea Utara tidak diketahui, kapasitas riset dan pengembangannya terbatas, serta kemampuan industri militernya meningkatkan produksi belum jelas. India sedang mengembangkan rudal hipersonik. Hal yang sama juga berlaku untuk Jepang. Dengan proyektil luncur kecepatan tinggi diproyeksikan, permainan kata disengaja, akan mulai digunakan pada tahun 2026 dan rudal jelajah hipersonik baru akan mulai digunakan pada tahun 2026. Prancis sedang mengembangkan rudal hipersonik tetapi belum digunakan. Korea Selatan juga merespons dugaan pengembangan Korea Utara dengan desain rudal yang diperkirakan melebihi Mach 6, namun tahap proyeknya belum diketahui. Jerman, Inggris, Australia, Brazil, dan negara-negara lain telah cukup jauh dalam tahap desain. Dan secara luas, diperkirakan bahwa mereka semua akan memiliki rudal hipersonik dalam tahap pengujian sekitar tahun 2030. Hal itu bisa terjadi lebih cepat di Inggris dan Australia, karena keduanya bekerja erat dengan Amerika Serikat. Selain 3 negara produsen senjata utama yang terus mempercepat pengembangan, kekuatan militer besar lain juga mengikuti pola serupa dengan cara masing-masing. Melihat kekuatan produksi Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok, mereka diperkirakan akan meningkatkan riset, pengembangan, dan produksi. Dalam kurang dari 2 dekade, negara kuat di luar 3 besar kemungkinan akan punya rudal hipersonik siap pakai. Ini berarti kita kemungkinan akan melihat pengembangan rudal-rudal baru seperti Mako yang lebih murah dan kurang kuat, tetapi tetap merupakan rudal yang mumpuni dan dapat diproduksi secara massal tanpa membebani anggaran fiskal secara berlebihan. Opsi ini mungkin akan sangat menarik bagi negara-negara yang tidak memiliki banyak kelonggaran keuangan dalam pengeluaran militer, tetapi tetap ingin mempersenjatai diri dengan senjata yang benar-benar berbahaya. Di lingkungan ini, senjata yang praktis dan terjangkau seperti Mako sangat berkembang. Terima kasih telah menonton.